Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina dengan nomor induk mahasiswa 200110087. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang Wahyu Al-Quran. Marilah saya akan menjelaskan materi Wahyu Al-Quran tersebut. Latar belakang Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam kebahagiaan keridhaan Allah di dunia akhirat. Al-Quran merupakan ajaran dan risalah ketuhanan yang pertama kali sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan awal turunnya Al-Quran melalui lisan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dan kalam-kalam Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya adalah suatu ibadah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang dimaksud dengan wahyu adalah, dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat atau secara langsung. Wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah awayuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam bahwa pengertian makna wahyu meluas menjadi beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, perintah, isyarat, dan ilham. Adapun penerima wahyu, yang pertama malaikat, nabi dan rasul, orang-orang beriman, dan makhluk lainnya. Bentuk penyampaian wahyu, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa penyampaian wahyu yang diterima oleh Muhammad ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah mimpi, bisikan hati, mendengar seperti gemerinang lonceng yang sangat dahsyat, mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan ke batu, perantara malaikat Jibril dengan wujud manusia atau wujud aslinya. Wahyu yang disampaikan ketika menerima perintah sholat di langit ketujuh, dan Allah berbicara langsung kepadanya seperti kisah Musa tanpa perantara. Dan yang keempat, bagaimana cara Al-Quran diwahyukan. Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami beberapa macam cara dan keadaan. Di antaranya, yang pertama, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Malaikat menyampaikan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu apapun. Hanya beliau yang merasakan bahwa itu sudah berada dalam kalbunya. Dan yang keempat, wahyu datang kepadanya seperti kemarihan lonceng. Hikmah. Dan yang kelima yaitu hikmah turunnya Al-Quran.
secara berangsur-angsur. Di dalam pembahasan nuzulul Quran, menurut berbagai nazab, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung pada bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah itulah Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dan mungkin itu saja materi dari saya tentang materi pertama tentang wahyu Al-Quran. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang segi-segi mukjizat Al-Quran. Saya akan menjelaskan dari pertama, yaitu 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi, membuat banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Seperti halnya Umar bin Khattab yang mulanya sangat memusuhi Islam, akhirnya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya, beliau bersyahadat, menyatakan diri masuk Islam. Dan sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisalnya. Dan yang kedua, susunan kalimat. Walaupun hadis qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, namun susunan kalimat serta bahasanya sangatlah jauh berbeda. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran memiliki kualitas yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang istimewa dan tidak akan pernah ada dari ucapan manusia. Yang ketiga, hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran yang bersifat global dan universal, yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang, ekonomi politik, serta kemasyarakatan. Selain itu juga adanya hukum-hukum mengenai hablum minallah atau kaitannya tentang ibadah. Dan yang kedua, materi kedua yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan biasanya akrab dengan bahasa kita adalah sains atau dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui satu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio atau dapat dinalar. Prinsip ilmu pengetahuan juga dapat dijelaskan tertera dalam Al-Quran, adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan dengan petunjuk, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan dasar ilmu sains
dan teknologi dalam Islam. Secara lebih rinci, pengamatan benda di sekitar kita dapat penulis paparkan pada bagian hakikat ilmu pengetahuan, di mana hakikat tersebut mempunyai keterpaduan antara sains dan Al-Quran. Yang ketiga yaitu bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Yang pertama, teori Big Bang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nabiyah ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Yang kedua yaitu matahari dan bulan. Saat petunjuk ke dalam matahari dan bulan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Yang ketiga, langit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kepada sifat yang sangat menarik tentang langit, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap dan terpelihara, sedang mereka terpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Dan itulah materi kedua tentang segi-segi mukjizat Al-Quran. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memasuki materi ketiga tentang definisi Makkiyah dan Madinah dari 4 teori. Secara sederhana, Makkiyah berarti ayat-ayat Mekah, sedangkan Madinah berarti ayat-ayat Madinah. Hanya saja masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama dalam mendefinisikan ayat atau surah Makkiyah dan Madinah. Ahmad Syam Madiyah dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori tempat Makkiyah. Makki adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Artinya sekitar Mekah itu termasuk Arafah, Mina, dan Hudaybiyah. Sedangkan sekitar Madinah itu termasuk Badar, Quba, Uhud, dan lainnya. Yang kedua, teori waktu. Mekah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah periode Mekah, sedangkan Madinah adalah ayat yang diturunkan setelah masa hijrah periode Madinah. Teori ini berorientasi pada sejarah dan tempat yang menjadi tenggak sejarah. Oleh teori ini adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, teori Muhtadab. Mekah adalah ayat-ayat yang diturunkan dengan menyinggung produk Mekah, sedangkan Madinah adalah ayat-ayat yang menyinggung penduduk Madinah. Teori ini berorientasi pada siapa yang ayat itu ditunjukkan. Apabila ditunjukkan untuk masyarakat Mekah, maka ayat tersebut merupakan ayat Makkiyah. Sedangkan apabila ayat tersebut ditunjukkan pada masyarakat Madinah, maka ayat tersebut
merupakan ayat Madinah. Yang keempat adalah teori mulahazatu ma tadammanal suratu. Para ulama yang mendasarkan teorinya pada konten ayat-ayat mengatakan makiyah ialah surah-surah dan atau ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan cerita-cerita mengenai para nabi dan umat-umat terdahulu, baik menyangkut kekayaan ataupun kehancuran. Sedangkan Madinah ialah ayat-ayat dan atau surah-surah yang mengenai berbagai ketentuan hukum seperti hudud, faraid, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu karakteristik makiyah. Berdasarkan kajian ulama terdahulu tentang aspek linguistik dan tematis Al-Quran, diketahui bahwa karakteristik surat-surah Al-Makiyah adalah ayat dan surahnya pendek, singkat, memiliki kekuatan ekspresi dan mempunyai bunyi-bunyi yang relatif sejenis. Banyak menggunakan gaya bahasa penegasan dan penguatan. Banyak menggunakan fasilah, ungkapannya kuat dan beritme, menyeru pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, dan menggambarkan surga dan neraka. Menyeru untuk berpegang dengan akhlak mulia dan aturan-aturan umum pada universal yang tidak berubah sepanjang masa dan tempat. Memperingatkan orang-orang kafir dan musyrik melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu. Adapun karakteristik Madinah. Sedangkan karakteristik Madinah baik secara linguistik maupun tematis adalah gaya bahasanya panjang dan cenderung mengulas secara panjang lebar. Lafalnya mudah dan populer, sangat sedikit mengandung lafal-lafal yang asing. Menggunakan gaya bahasa yang tenang dan argumen ketika berdiskusi dengan ahli Alkitab dan menggunakan gaya bahasa sindiran tajam ketika berdebat dengan mereka. Dan itulah materi ketiga tentang definisi Makiyah dan Madinah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan membahas materi keempat, yaitu pengertian nasikh dan mansyukh. Yang pertama, pengertian nasikh. Nasikh menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan atau menghilangkan, dan yang memindahkan atau mengutip dan mengganti. Jadi hampir sama dengan pengertian nasyah menurut bahasa seperti yang telah diterapkan. Bedanya, nasah itu kata mendasar, sedangkan nasikh ini isim fa'il sehingga berarti pelakunya. Nasikh ialah hukum syarah atau dalil syarah yang menghapuskan atau mengubah hukum dalil syarah yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru. Nasikh itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan menggantikan hukum-hukum syarah itu pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pengertian dari mansyukh. Mansyukh
menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansyuh ialah hukum syarah yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan dari dalil syarah baru yang datang kemudian. Yang kedua, pandangan ulama tentang nasyah dan mansyuh. Secara umum terdapat dua kelompok pendapat yang saling berseberangan dalam menanggapi ada atau tidak adanya naskah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah naskah secara akal bisa terjadi dan secara syar'i telah terjadi, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang diperolehnya naskah dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendapat para ulama kelompok yang tidak setuju dengan adanya naskah dalam Al-Quran. Di antara para ulama yang menolak adanya naskah dalam Al-Quran adalah Abu Muslim al-Asy'afani. Sebelum munculnya Al-Quran, Asy'afani jumhur ulama tanpa ragu membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang nasikh dan yang mana mansyuh. Yang keempat yaitu hikmah naskah dan nasyukh. Secara umum terdapat beberapa hikmah naskah dan mansyuh, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam suatu keadaan dan sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya. Itu saja materi keempat tentang pengertian nasikh dan mansyuh dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kelima tentang asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Ungkapan asbabun nuzul merupakan susunan kata dari kata asbab dan nuzul. Asbab berarti sebab, sedangkan an-nuzul berarti turun. Secara etimologis, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Yang perlu ditegaskan bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki an-nuzul. Akan tetapi, sebagian besarnya justru diturunkan tanpa asbab nuzulnya. Berita atau peristiwa masa lalu tidak bisa dijadikan asbabun nuzul. Di antaranya ayat-ayat tentang kisah para nabi terdahulu, cerita umat atau peristiwa umat yang terdahulu, berita tentang hal gaib, tentang peristiwa yang akan datang, tentang hari kiamat, surga dan neraka, cerita tentang Adam, Habil dan Kabil, anak Adam, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, tetapi tidak disinggung dalam Al-Quran,
tidak bisa disebut sebagai asbabun nuzul dalam Al-Quran. Banyak pengertian terminologi asbabun nuzul yang dirumuskan para ulama. Tujuan pokok diturunnya Al-Quran adalah untuk mendidik jiwa manusia serta memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Selain itu, menyebar luasnya kejahatan-kejahatan dan kezaliman yang merupakan sebab turunnya ayat-ayat hukum. Ketiadaan mereka mengingat nikmat-nikmat Allah, hari pembalasan, dan kehidupan sesudah kematian merupakan sebab diturunkannya ayat tazkir. Poin kedua yaitu cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Dari sini dijelaskan bahwa cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah memahami hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'i. Karena sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan dan yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Mayoritas ulama menetapkan suatu kaidah yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafaz umum, maka dijadikan pegangan adalah lafaz umum. Sedangkan sebagian kecil ulama mempunyai sisi pandangan lain. Mereka berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Maksudnya adalah kaidah lafaz itu bukan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau sebab khusus. Yang ketiga, fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Dapat memahami makna dibalik disyariatkannya suatu hukum, yakni kemaslahatan umat menjadi poin penting yang terkandung dalam syariat Islam, seperti larangan meminum arak secara bertahap dengan setting peristiwa yang berbeda. Asbabun nuzul dapat membantu musafir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang bersifat mujmal dan mutasyabihat. Menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang ditelan zaman. Al-Quran akan selalu hidup dan dapat diterapkan sepanjang waktu dengan tetap mengacu pada ide moral Al-Quran. Mengkaji asbabun nuzul dapat dijadikan seseorang dengan mudah menghafal serta memahami pola turunnya ayat suci Al-Quran, baik dari segi sebab turunnya suatu ayat yang meliputi hubungan hukum dengan waktu dan tempat peristiwa itu berlangsung, sehingga kita mampu menempatkan pemahaman yang utuh terhadap ayat Al-Quran. Dan itulah materi kelima yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.